Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Salam sehat untuk semuanya dan jangan lupa bahagia selalu ya anak-anak. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi bab 8, yaitu tentang perdagangan internasional. Setelah kita membahas materi perdagangan internasional, Ibu harapkan nanti kalian bisa, yaitu bisa menjelaskan tentang apa itu perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, yaitu kalian bisa menjelaskan apa itu faktor-faktor perdagangan internasional. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan apa manfaatnya perdagangan internasional dan apa hambatan-hambatannya. Oke, selamat belajar. Nah, pertama kita akan membahas mengenai apa itu perdagangan internasional. Di setiap negara itu mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya Saudi Arabia itu kaya akan sumber daya alam mengenai minyak buminya, sedangkan Indonesia itu termasuk penyumbang 21% produksi karet dunia. Nah, untuk Indonesia itu untuk karet itu belum mencukupi untuk kebutuhan sendiri, tetapi untuk produksi karet Indonesia itu termasuk produksi yang laku di pasaran internasional. Perbedaan sumber daya alam antara Saudi Arabia dan Indonesia itu akan menimbulkan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional kita akan mengenal aktivitas ekspor dan impor. Aktivitas ekspor atau kegiatan ekspor itu adalah kegiatan untuk menjual barang ke luar negeri. Kalau aktivitas atau kegiatan impor adalah kegiatan untuk membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Dari penjelasan tersebut, maka apa itu pengertian dari perdagangan internasional? Pengertian perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang antar beberapa negara, bisa antar dua negara. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Anak-anak, selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu tentang apa sih faktor-faktor yang mendorong timbulnya perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya perdagangan internasional diantaranya yaitu yaitu adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam masing-masing negara itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama karena iklim masing-masing negara berbeda. Yang kedua dipengaruhi juga oleh letak geografis, masing-masing negara berbeda. Dan faktor yang mempengaruhi perbedaan sumber daya alam yang lainnya bisa luas daerahnya anak-anak. Kemudian faktor yang mendorong perdagangan internasional yang kedua adalah perbedaan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia suatu negara itu akan mempengaruhi produksi barang. Produksi barang yang dihasilkan oleh suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas tentu saja akan bisa memproduksi barang yang berkualitas juga, yang bermutu dibanding dengan negara-negara lain yang kualitas sumber daya manusianya rendah. Berikutnya faktor pendorong perdagangan internasional yang ketiga adalah
perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu negara yang menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja akan bisa memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, juga bisa memproduksi barang yang lebih banyak, dan juga bisa memproduksi barang yang lebih efisien dibanding dengan negara-negara lain yang tidak bisa menguasai iptek. Faktor yang mendorong perdagangan internasional yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Contohnya di Indonesia itu terkenal dengan budaya batiknya dan seni ukirnya. Batik dari Indonesia itu merupakan daya tarik tersendiri dari negara lain untuk membeli batik dari Indonesia, dan seni ukir yaitu dari Jepara kalau di Indonesia. Contoh lain di Cina, kalau di Cina itu terkenal dengan budaya keramiknya. Keramik dari Cina itu banyak yang diminati oleh negara-negara lain. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional. Pertama, manfaatnya. Apa itu manfaatnya dari kita kalau melakukan perdagangan internasional? Di sini ada beberapa manfaat, diantaranya yaitu yang pertama adalah untuk memperoleh devisa atau untuk meningkatkan pendapatan berupa devisa. Devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri. Gunanya untuk apa devisa? Banyak sekali manfaatnya devisa, yaitu bisa digunakan untuk membayar utang luar negeri, bisa untuk membayar barang-barang impor, bisa digunakan untuk membiayai perjalanan dinas presiden beserta pejabat negara yang ke luar negeri, dan seterusnya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk menjalin hubungan kerjasama antar negara. Bisa hubungan bilateral, bisa hubungan multilateral. Hubungan kerjasama ekonomi bilateral itu hubungan kerjasama ekonomi antar dua negara. Kalau multilateral itu adalah hubungan atau kerjasama ekonomi antar beberapa negara. Berikutnya, manfaat yang berikutnya adalah setiap negara bisa memenuhi kebutuhannya. Contohnya Indonesia tidak bisa memproduksi mobil atau kendaraan, lalu dia akan terpenuhi karena bisa mengimpor mobil dari negara-negara maju yang bisa memproduksi mobil, contohnya dari Jepang, dari Amerika, dan seterusnya. Manfaat berikutnya adalah tentu saja dapat menciptakan lapangan kerja, ya, untuk memperluas kesempatan kerja dengan adanya perdagangan internasional. Manfaat berikutnya adalah untuk mempercepat alih teknologi atau untuk memajukan teknologi dan ilmu pengetahuan. Contohnya kalau kita membeli suatu barang, mengimpor barang dari luar negeri, itu biasanya penjualnya memberikan latihan atau bimbingan tentang penggunaan barang tersebut. Hal seperti itu bisa untuk mempercepat alih teknologi. Anak-anak, selanjutnya yaitu selain ada manfaatnya juga ada beberapa hambatan, yaitu mengenai perdagangan internasional. Hambatannya diantaranya yaitu yang pertama yaitu adanya kebijaksanaan ekonomi internasional oleh suatu negara tersebut. Kebijaksanaan ekonomi internasional itu diantaranya adalah politik dumping. Politik dumping itu adalah harga barang di luar negeri atau ke luar negeri lebih murah daripada harga barang di dalam negeri. Selain itu juga ada biaya masuk yang tinggi, itu termasuk
kebijaksanaan di bidang ekonomi internasional, menerapkan bea masuk yang tinggi. Biasanya barang-barang yang datang ke suatu negara atau import itu dikenai bea, yaitu beanya biasanya kalau import itu biayanya tinggi. Berikutnya yaitu kebijaksanaan ekonomi internasional, yaitu adanya proteksi. Proteksi itu adalah kebijaksanaan ekonomi internasional untuk melindungi produksi dalam negeri. Berikutnya yaitu kebijaksanaan ekonomi internasional adalah kuota. Kuota itu adalah kebijaksanaan ekonomi internasional untuk membatasi jumlah ekspor dan impor. Berikutnya hambatannya perdagangan internasional yaitu adanya kurs valuta asing yang tidak stabil. Kurs valuta asing yang tidak stabil itu akan mempengaruhi atau menyulitkan pihak eksportir maupun importir di dalam menentukan harga valuta asing. Hal seperti itu akan mempengaruhi juga, dampaknya juga akan menyulitkan pihak eksportir dan importir untuk menentukan harga penawaran dan harga permintaan di perdagangan internasional. Berikutnya yaitu hambatan yang ketiga, yaitu tidak adanya keamanan suatu negara. Contohnya yaitu kalau suatu negara itu terjadi peperangan atau ada gejolak politik atau bertentangan politik. Hal seperti itu tentu saja akan menghambat perdagangan internasional. Saya kira demikian anak-anak pembahasan materi tentang perdagangan internasional. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kedepannya nanti. Sampai bertemu kembali anak-anak pada materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.